Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, anak-anak dalam keadaan siap untuk melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya selalu Pak ingatkan, bacalah basmalah, bacalah al-fatihah, bacalah asmaul husna sebelum anak-anak memulai khususnya dalam pelajaran akidah akhlak. Kemudian kerapiannya dijaga, dirapikan semua yang dipakai kalau memang itu belum rapi, ya. Belajar berbuat baik, berperilaku baik, berakhlak yang baik. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada qadha dan qadarnya Allah sampai pada hikmah beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Sekarang kita akan belajar tentang fungsinya. Kemarin kita belajar tentang hikmah, sekarang kita belajar tentang fungsi. Ya. Fungsi beriman kepada qadha dan qadarnya Allah itu berfungsi sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di antaranya mempunyai semangat untuk ikhtiar, ya. Adanya qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nasib seseorang, tentang nasib manusia. Itu hanya merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan bagaimana nasib seseorang, seorang itu tidak akan mengetahui. Nah, disitulah letaknya seberapa penting kita selalu menumbuhkan semangat untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar yaitu berusaha, ya. Berusaha, ya, dalam menjalankan kehidupan. Apapun takdir yang kita terima, ya. Mempunyai semangat untuk berikhtiar. Contohnya apa? Contohnya ada seorang pelajar, ada seorang murid yang sedang belajar. Apakah kita tahu akan kita menjadi orang atau murid yang cerdas? Apakah kita tahu nanti ketika kita lulus MTS akan menjadi murid yang sukses? Kita belum tahu ketika kita jadi murid. Nah, disitulah semangat kita untuk berikhtiar. Semangat kita untuk belajar sungguh-sungguh. Mau kita jadi apa, itu nanti Allah yang akan menjadikan kita. Ya, yang penting kita belajar sungguh-sungguh, yang mana Allah telah memilihkan sesuatu yang cocok bagi diri makhluknya, diri seseorang. Mungkin orang itu bercita-cita ingin jadi ilmuwan, ya. Tetapi semangat bekerjanya orang itu tinggi, tapi Allah memberikan ketentuan orang itu jadi seorang ustaz. Maka dia akan menjadi seorang ustaz. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Mempunyai sifat sabar dalam menghadapi
cobaan. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia dari lahir, anak-anak dilahirkan, kemudian anak-anak tumbuh jadi remaja ya, dan anak-anak tumbuh dari remaja jadi dewasa ya. Masa-masa itu pasti ada beberapa tantangan. Ada beberapa rintangan. Contohnya, rintangannya anak-anak yang belajar berjalan. Pasti dia akan jatuh, kemudian dia bangun lagi, kemudian dia jatuh lagi, dia bangun lagi, dia jatuh lagi, dan dia bangun lagi. Sampai-sampai ketika jatuh, dia menangis. Ya. Akhirnya dia bisa berjalan. Karena dengan kesabaran dan kegigihan oleh seorang bayi tadi yang belajar, dia bisa berjalan. Kemudian setelah itu tumbuhlah jadi anak-anak yang masuk dalam tahap-tahap pembelajaran. Dia masuk ke sekolah, masuk ke madrasah. Di situ dia menghadapi pelajaran-pelajaran. Di situ dia menghadapi teman-teman baru. Maka dengan adanya kondisi yang baru, dia harus bisa menyesuaikan. Disitulah diperlukan kesabaran. Kenapa diperlukan kesabaran? Karena dalam kondisi yang baru, dalam keadaan yang baru, teman-teman yang baru, itu karakternya berbeda-beda. Contohnya anak-anak sekarang. Anak sudah kelas 3 ini. Pasti sudah lama mengetahui minimal perilakunya teman-temannya. Itu aja anak-anak ya, kadangkala harus menghadapi tantangan-tantangan dari teman-temannya. Ya. Menghadapi gangguan. Baik itu anak-anak sadari atau anak-anak tidak sadari. Ya. Itu memerlukan kesabaran. Apalagi anak-anak sekarang sudah kelas 3. Sudah kelas 3 ya, atau kelas 9. Di situ anak-anak perlu belajar keras, perlu belajar yang sungguh-sungguh dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi ujian-ujian yang akan dilakukan. Nah, itu perlu kesabaran. Dalam menghadapi itu perlu kesabaran. Karena ujian-ujian itu merupakan apa? Tantangannya anak-anak untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat sekolah yang lebih tinggi dari madrasah sanawiyah, yaitu madrasah aliyah. Di situ anak-anak perlu kesabaran dalam ketekunan. Seberapa jauh anak-anak keberhasilannya di situ, seberapa jauh anak-anak belajarnya, disitulah anak-anak diperlukan kesabaran. Karena belajar itu tidak instan, tidak langsung bisa. Belajar itu harus berulang-ulang kali. Nah, berulang-ulang kali itu memerlukan kesabaran. Menghafal itu tidak mungkin langsung hafal. Pasti perlu berulang-ulang kali kita menghafalkan. Itu perlu kesabaran. Ya. Kemudian anak-anak pagi seperti ini, anak-anak menyimak ya apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya, itu perlu kesabaran. Kemudian anak-anak berteman. Teman itu tidak terus-menerus, kadang baik, kadang-kadang juga teman ada yang kurang begitu baik. Lah, itu juga perlu kesabaran. Semua yang dilakukan
di dalam kehidupan ini itu harus memerlukan kesabaran. Makanya sifat sabar dalam menghadapi tantangan ini selalu kita kedepankan. Karena apa? Berjalannya suatu tantangannya anak-anak, disitulah anak-anak memerlukan keseimbangan, namanya semangat dan terlalu untuk menumbuhkan sifat sabar. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa cobaan adalah qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Kalau kita semua tertimpa musibah, segera kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Nah, itu perlu dilatih, ya. Sadar, kita harus sadar terhadap cobaan. Nah, sadar terhadap cobaan itu perlu kita melatihnya. Melatih kesadaran, pertama melatih dari perkataan tadi. Anak-anak sudah kelas 3, tentunya sudah paham apa yang Pak Ali sampaikan. Melatih kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika anak-anak kena musibah. Ya, salah satunya contoh anak-anak jalan, kemudian di situ ada ada lubang, anak-anak jatuh. Ya, segera berlatih berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang lain. Ya. Biasanya yang anak-anak katakan apa kira-kira? Ya, jangan kata-kata yang aneh-aneh. Ketika Pak Ali mengatakan istilah yang aneh-aneh, persepsikan itu istilah yang anak-anak katakan setiap anak-anak jatuh. Tetapi tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang kita ayo belajar melatih ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika anak-anak dalam menghadapi musibah. Ya, musibah kematian pasti kita mengucapkan lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi musibah yang kecil-kecil, ya, dan kita kena batu kecil, kita terjatuh sedikit, ya, itu kita latih kata-kata. Biar apa? Biar biasa. Kalau kita biasa melatih ucapan-ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nah kita nanti akan terbuka kesadaran kita atas segala musibah yang menimpa, baik itu menimpa seseorang atau menimpa secara umum, ya, kita akan sadar kalau itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya semoga menjadi akhlak yang baik dan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam anak-anak belajar. Ya, amin ya rabbal alamin. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.